Baik Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah akhirnya yang kita tunggu-tunggu sudah hadir semua ya, udah 42 peserta, ini yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Ya ahlan wa sahlan, selamat datang Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian juga pembicara spesial kita malam hari ini sudah hadir di tengah kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Firly Ferdiansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pasti pasti lagi tidak di Jogja, Ustadz? Alhamdulillah masih di Jogja, Oh, tapi masih di nanti Jogja. jam 11 berangkat ke Jakarta. Bang Toib nih maksudnya, nggak pulang-pulang. Ini ngabisin sebelum puasa, jadi Oh gitu Bang ya. Toyib dulu nanti. Oke. Sehat Ustadz Firly? Alhamdulillah sehat. Jangan sehat, Mas Nur? Alhamdulillah Ustadz, sedikit ya sedikit Ya flu ini Ustadz. cuacanya emang lagi kayak gini nih. Ya alhamdulillah. Yang penting menikmatin hidup aja Ustadz. Siap. Baik, siap ya Ustadz ya untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini Ustadz. Insya Allah siap. Ya, oke bagi Bapak Ibu sekalian yang punya banyak pertanyaan, silakan nanti boleh raise hand, boleh juga chat melalui chat yang ada di Zoom ya. Insya Allah nanti siapa yang di luar menyampaikan pertanyaan itu yang terlebih dahulu kita tanggapi. Sebelum kita mulai kelas kita pada malam hari ini untuk mendapatkan keberkahan, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siap-siap, siapkan kopi, siapkan tehnya. Insya Allah kita pada malam hari ini akan dibuat bingung oleh Ustadz Firly Ferdiansyah. Langsung saja kepada Ustadz Firly, kami persilakan tafadhal masykur. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, alhamdulillah malam hari ini bisa bergabung kembali dengan Bisyarah ID, ya, Business Improvement and Syariah X. Selamat datang para peserta Zoom malam hari ini. Insya Allah kita akan berbagi ilmu terutama tentang permodalan, yang mana opsinya sebenarnya bisa tanpa pinjam bank itu juga ada. Nah, nanti akan disajikan beberapa opsi. Dan semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Ini saya juga lagi agak radang-radang nih. Alhamdulillah. Oke, siap Pak Rusli Yulizar. Alhamdulillah. Agak rada-rada radang juga ini. Jadi suaranya agak-agak berat lah ya. Ya, semoga nanti materinya nggak berat, jadi ada yang meringankan. Nah, malam hari ini memang sebenarnya lanjutan-lanjutan dari diskusi kita beberapa waktu yang lalu ya, yaitu sekarang opsi permodalan tanpa bank ribawi. Nah, nanti insya Allah materi yang akan saya sampaikan adalah solusi permodalan Islami. Oke, solusi permodalan Islami. Yang mana kalau itu dilakukan boleh. Nah, nanti juga akan ketahuan salahnya kalau dengan bank itu apa. Begitu. Nah, tinggal Anda aplikasikan nanti maunya yang seperti apa dengan kondisi Anda masing-masing. Nah, salah satu tajuknya itu juga mengenai permodalan dengan menggunakan syirkah. Nah, ini sangat menarik ya. Kenapa? Karena syirkah itu solusi untuk bisa mendapatkan permodalan, begitu juga solusi untuk mendapatkan pengelolaan. Jadi nggak semua orang yang punya uang itu bisa ngelola uangnya. Nggak semua orang yang berlebihan dana itu bisa memutar dananya agar terus bertambah. Apalagi kalau dia hanya digunakan untuk konsumtif, itu berpotensi untuk terus berkurang. Termasuk kan ada larangan kanzul mal, penimbun harta. Nah, makanya kalau sistem Islam ini dijalankan, sebenarnya perputaran roda ekonomi itu akan berjalan dengan baik gitu. Karena orang-orang yang kelebihan dana pun dia tahu tidak boleh berlama-lama, dana ini nggak diproduktifkan. Jadi kalau di dalam Islam itu Anda punya uang, itu nggak boleh hanya untuk memperkaya diri sendiri. Maksudnya apa? Nggak boleh punya uang, itu tidak ada niatan untuk penggunaannya, cuman mau numpuk tok. Pokoknya aku ben sugih, ben kaya gitu. Tapi nggak ada niatannya.
Beda apabila Anda menumpuk dana tersebut untuk mungkin ada agenda membeli rumah, ada agenda untuk biaya pendidikan anak, biaya sekolah, ada agenda mungkin untuk menikah lagi. Nah, itu boleh gitu loh. Nah, yang nggak boleh itu kalau nggak ada niatan sama sekali, dana itu hanya untuk memperkaya diri sendiri, itu nggak boleh. Ya, nah, itu nanti dibabkan zulmal. Nah, sebenarnya kalau orang-orang yang berlebih dana itu tahu, dia akan memutar itu. Dan nanti diputarnya pun dalam putaran bisnis yang berpotensi akan memberikan keuntungan. Nah, berarti nanti bisa dengan cara sirkah. Hanya saja sekarang perkara orang bersirkah itu banyak, mohon maaf, belum memahami ilmunya, kok main tembak gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Salah dalam kerjasama. Banyak yang zong. Dan mohon maaf, Bisyaro itu alhamdulillah sudah sering mendakwahkan mengenai sirkah ini. Dan mohon maaf sekali, yang sering ketemu itu adalah pengelola yang bermasalah. Bukan pemodal yang bermasalah, tapi pengelola yang bermasalah. Karena tugasnya pemodal itu ya hanya nyerahin modal, udah diem. Nah, maka kalau pengelolanya nggak punya ilmu, nah ini parah nih. Ini bisa vital dan berpotensi membuat kerjasamanya tidak sah ataupun menghasilkan harta-harta yang haram. Oke, makanya sirkah itu bisa jadi solusi, tapi harus tahu ilmunya. Terutama sekali lagi, terutama dalam pengelolaan keuangan. Ini yang masih minim literasinya. Materi keuangan, literasi keuangan secara umum aja nggak paham, apalagi nanti spesifik ke sirkah. Nah, makanya idealnya itu datangi majelisnya gitu. Ya kalau majelis di sekitar ada ya datangi. Kalau majelisnya jauh ya datangi juga. Kalau ada majelis online ya datangi. Nah, masalahnya kan alasannya sibuk. Jadi mendatangi ya orang gelem. Tapi ujuk-ujuk suruh ngajarin. Kasih tahu dong aku sirkah. Wong kalau materi materi saya mengenai sirkah yang komplit itu 4 sesi, Pak. 8 jam. Nah, disuruh jelasin 8 menit. Lha ya kepiye ngono. Engko kan mesti merembet merembet merembet. Nah, maka kita pelajari dulu basic-basicnya ya. Nah, perkenankan saya untuk men-share materinya. Sudah masuk materinya, Mas Dor? Alhamdulillah sudah. Siap. Nah, malam hari ini ya kita akan diskusi mengenai solusi permodalan Islami. Nah, kami dari institusi Bisyarah ID ya, Business Improvement and Syariah X. Mohon maaf saya setting dulu. Nah, misi kami, ultimate mission kami, misi utama kami adalah menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Karena masih banyak, karena sebenarnya sudah pengusaha-pengusaha Muslim itu paham, nggak boleh punya harta haram itu paham. Tapi bisa jadi belum paham apa saja harta haram gitu loh. Nah, termasuk dari akad-akad yang batil, termasuk syirkah yang batil. Nah, ini harusnya dipelajari. Nah, ini jasa kami, begitu juga office kami di Jogja, dan ada juga akun-akun sosmed kami. Nah, nanti insya Allah akan dipublish rekamannya ke YouTube kami, bisa dicari di Bisyarah ID. Nah, malam hari ini kita akan diskusi mengenai solusi permodalan Islam. Siap ya kira-kira ya? Ini 59 orang ini, hampir 60 ini siap untuk belajar. Tolong coba ditulis di chat, komen, siap gitu. Di chat saja. Siap, insya Allah. Siap, Pak Rusli.
Coba di chat yang lain, jangan-jangan pada tidur ini. Biasanya kalau kelasnya gratisan ki orang digagas. Apa nelek bayar. Waduh, alhamdulillah. Tenang Ustadz, Ternyata, Alhamdulillah saya masih mendengarkan Ustadz. siap, atur nuhun, Bu. Alhamdulillah, pada memperhatikan berarti ya. Oke, nah nanti bisa banyak di forum tanya jawab juga bisa kita diskusikan. Siap, alhamdulillah. Nah, malam hari ini tentang solusi permodalan Islami. Nah, kita buka dulu pengantarnya ya. Tuh, chatnya lumayan banyak, berarti memperhatikan. Nah, aktivitas bisnis itu tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Dari awal bangun tidur hingga tidur lagi, kita selalu bersentuhan dengan produk bisnis, baik itu berupa barang maupun jasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya menggunakan perangkat yang dihasilkan bisnis. Dari yang sederhana hingga yang paling canggih sekalipun. Jadi pendek kata, bisnis selalu menyertai hidup dan kehidupan kita. Nah, apa sih pengertian solusi permodalan Islami? Nah, solusi itu adalah jalan keluar. Nah, modal adalah harta benda yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Nah, Islami berarti sesuai dengan syariah Islam. Maka yang saya maksud sebagai solusi permodalan Islami adalah jalan keluar untuk mengadakan harta yang digunakan untuk menghasilkan tambahan kekayaan yang sesuai syariah Islam. Yaitu apa? Nggak ada ribanya, nggak ada gorornya, nggak ada maisirnya, dan atau akad batil. Jangan lupa, karena kalau akadnya batil, dampaknya juga batil. Segala turunannya termasuk hartanya. Nah, kadang-kadang nggak ngerti gitu loh, harta haram itu ternyata bisa dari muamalah, tapi muamalah yang haram. Salah satunya akad yang batil. Nah, jadi ini yang saya maksud solusi permodalan Islam itu ya. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Dalam menjalankan bisnis akan selalu bicara tentang modal. Kenapa? Kenapa kok selalu bicara tentang modal? Nah, untuk memahami hal tersebut, kita harus paham mengenai bisnis dan praktek bisnis. Nah, bahasnya agak dalam dulu. Apa sih bisnis itu? Nah, bisnis adalah segala aktivitas individu atau organisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh profit. Nah, jadi dari definisi bisnis tersebut ada pelakunya, individu atau kelompok individu. Ada kegiatannya, produksi, pemasaran, manajemen, dan lain-lain. Ada sasarannya, yaitu konsumen. Ada hasilnya, barang atau jasa, ada tujuannya, profit. Ini tujuan bisnis. Jangan keluar dari tujuan itu, karena di dalam Islam juga jelas. Bisnis itu memang tujuannya profit, bukan lain. Makanya jangan diubah tujuannya. Saya ingin punya bisnis, biar besok bisa sedekah yang banyak. Lah kalau nggak ada profitnya, apa yang disedekahin? Jadi bukan mengenai sedekahnya, jadikan profit itu dulu. Kami ada klien, omsetnya gede, tapi 2 bulan, 3 bulan ini rugi. Omsetnya gede, gitu loh. Akhirnya dia memutuskan, kalau bulan depan saya masih rugi, saya tutup. Padahal omsetnya gede, gitu. Nah, dia setelah pakai laporan keuangannya bisa baru tahu ternyata bisnis yang dia jalankan selama ini tuh rugi. Cuman gara-gara omsetnya gede, memang ada uang yang diputar gitu loh, dan putarannya memang gede, tapi itu omset bukan profit. Maka tujuannya profit. Nah, saya selalu tekankan, profit itu tahunya bagaimana sih? Ya profit itu tahunya ya dari hitung-hitungan gitu loh. Makanya kegiatan bisnis itu kegiatan hitung-hitungan, bukan kegiatan ikhlas-ikhlasan. Nah, ini yang harus kita pahami.
Oke. Nah, tahunya hitung-hitungan itu jadi profit atau tidak dari mana? Ya dari laporan keuangan. Padahal masih banyak pebisnis yang nggak paham laporan keuangan. Ya mungkin paling ngerti ya membuat laporan laba rugi. Padahal laporan keuangan itu bukan cuma laba rugi. Penguncinya malah di arus kas. Dan nanti kalau mau tahu profit itu di neraca, bukan di laba rugi. Makanya nanti kalau Anda sirka, ya, kalau Anda sirka, itu kalau mau merujuk bagi hasil, itu ke neraca, bukan laporan laba rugi. Dan masih banyak yang melakukan dengan cara yang salah seperti itu. Makanya kalau nanti ada pebisnis yang sirka, tujuannya itu adalah surga dan neraca. Kan gitu kan? Karena neraca disitulah tempatnya si profit. Bukan di laporan laba rugi. Oke, ini gambaran aja dulu. Kita buat panas dulu. Nah, kemudian bisnis itu sebuah praktik gitu. Apa saja praktik bisnis itu? Itu rangkaian input, proses, output. Nanti ada outcome-nya. Jadi sebenarnya kalau Anda berbisnis ya melakukan semua hal ini gitu loh. Makanya kok nggak paham bagian input, nggak paham bagian proses, nggak paham bagian output, nggak paham bagaimana menciptakan produk, ya susah mau bisnis. Makanya ilmu bisnisnya juga harus ditambah. Selain yang awalan harusnya ilmu syariahnya dulu. Jadi ilmu bisnis itu untuk bicara untung rugi, ilmu syariah itu ngomongin halal haram. Jangan sampai udah bisnisnya rugi haram lagi. Harap opo. Nah, ini yang dilakukan kalau dalam berbisnis. Nah, nomor satu, faktor produksi bagian input itu nomor satunya adalah modal. Makanya modal itu bagian dari mempraktekkan bisnis. Dia di bagian input yaitu faktor produksi. Makanya kalau setiap bisnis harus dipikirkan bagaimana perhitungan modalnya dan mensolusikannya. Bukan asal modal nekat. Terus insya Allah, nganggo insya Allah nih, tapi ora dihitung. Ya Allah itu juga menurunkan hukum sebab akibat gitu loh. Ada sunatullahnya. Nggak bisa terus ujuk-ujuk. Karena kalau sunatullah itu nggak dijalankan atau hukum sebab akibat itu tidak ada, maka menjadi rancu semuanya gitu loh. Iya kan? Nah, contoh ya misalnya ya, pesawat terbang. Itu kenapa kok bisa terbang? Jadi kalau dari ilmu ilmiahnya ya, pesawat itu bisa terbang karena sayapnya, bukan karena mesin jetnya. Nah, kenapa? Karena urusannya ketemu sama angin atau aluran udara. Nah, kalau nggak ada hukum sebab akibat seperti itu, mungkin pesawat nggak bisa diciptakan. Salah satunya lagi gravitasi, itu ya hukum sebab akibat toh. Termasuk bagaimana berbisnis, persiapannya harus matang. Gitu. Kalau Anda tidak mempersiapkan dengan benar, ya sebenarnya Anda gagal mempersiapkan. Berarti mempersiapkan kegagalan. Udah gitu mau sirkah pakai modalnya orang, ya dedel duel no. Perhitungannya nggak matang. Nah, jadi sebenarnya bisnis itu melakukan semua hal ini. Gitu kan. Nah, itulah mengapa modal akan selalu dibicarakan dan harus disolusikan bila mau menjalankan bisnis karena memang menjadi faktor produksi dalam praktek bisnis. Gitu. Dan bila mau bisnis yang sesuai syariah yaitu selamat dunia dan akhirat, maka permodalan yang digunakan harus juga sesuai syariah. Kan simpel sebenarnya. Nah, lalu apa opsi solusi permodalan Islami itu? Nah, ada 6 opsi untuk mendapatkan modal yang sesuai syariah. Pertama, menggunakan dana sendiri. Kedua, menjual aset yang dimiliki. Nanti akadnya berarti al-baik. Nah, kemudian mencari pinjaman dana, nanti akadnya qor. Ya, kemudian yang keempat melakukan gadai, berarti nanti melakukan akad rohan.
Yang kelima bisa nyari utang dagang dain. Nah, yang keenam nanti dengan kerjasama investasi yaitu syirkah. Gitu loh. Nah, mari kita pelajari lebih dalam mengenai opsi-opsi tersebut. Gimana kira-kira? Siap mempelajari? Insya Allah. Cek ini dulu, Ustaz. Cek ombak Jangan dulu, cek ombak dulu. Siap Pak Ustadz, siap. Siap, Pak Ahmad Hasan. Siap, siap. Kita lanjutkan ya. Siap Pak Ustadz, masih panteng terus. Wah, ini Bu Musliah Finance. Wah, jangan-jangan dari si abang juga ya. Nggak apa, pelajari terus ilmunya. Insya Allah nanti kalau sudah paham, eh, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Nah, jadi ada 6 opsi ini. Mari kita diskusikan satu-satu. Nah, yang pertama itu menggunakan dana sendiri. Oke. Nah, ini kan paling gampang sebenarnya. Kenapa saya sampaikan? Karena opsi ini juga terbuka. Termasuk gini ya. Tadi itu waktu saya posting di Facebook itu kan, terus ada yang komen, gimana caranya mendapatkan trust dari investor? Karena kan kalau tidak ada trust dari investor, nggak ada kepercayaan, ya nggak ada yang mau invest ke Anda. Nah, makanya investasi atau permodalan yang ideal itu adalah untuk bisnis yang sudah berjalan, bukan bisnis yang merintis. Nah, berarti apa? Buktikan dulu apabila Anda menggunakan dana Anda sendiri sebisa mungkin. Oke, terserah dananya dari mana Anda bisa lakukan untuk bisa membuktikan bisnis yang Anda akan jalankan termasuk Anda tawarkan kepada investor itu proven. Memang menguntungkan. Karena kalau itu nggak menguntungkan malah nggak boleh disirkakan. Nggak boleh dicariin investor. Karena kalau cuma mau rugi ODW. Nggak usah aja-aja. Nah, terkadang nggak mau usaha dulu untuk bisnis yang membuat bisnis yang proven. Pengennya bisnisnya langsung gede. Padahal ilmu bisnis itu sama. Dan tidak ada jaminan modal gede itu udah pasti berhasil. Gitu loh. Jadi jangan terus menginginkan orang percaya, tapi Anda belum ada bukti apa-apa, yang nggak fair, no. Bahkan Anda diusahakan dulu dengan apa yang Anda bisa, Anda nggak mau, alasannya modal dulu. Ya bolehlah kalau mau kurang dana untuk mencoba produk Anda itu terserap atau tidak, ya utang dulu mungkin yang kecil gitu loh. 1 juta, 2 juta, 5 juta, tapi utang. Nah, lalu wujudkan dalam sebuah bentuk yang proven apa yang Anda ingin buat atau jalankan. Produknya terserap nggak? Ada marginnya nggak? Menarik nggak? Proyeksi bisnisnya gimana? Kalau itu bagus, oke, baru berani. Jangan dari awal nol putung, belum pernah bisnis itu, nggak ada track record, orang suruh percaya, ya nggak bisa lah. Coba sekali-sekali Anda itu ubah, diri Anda lah yang jadi investor. Terus kalau ada orang yang maju dengan tipikal yang Anda, tipikal seperti Anda mampu saat itu, Anda akan percaya nggak? Ya kemungkinan juga Anda akan bertanya-tanya, iso rayo, kan gitu kan. Nah kalau Anda nggak yakin, kok malah suruh orang yang yakin? Ya disinilah urgensi ilmu itu. Kadang-kadang orang lain yang disuruh mempercayai, padahal dia belum ada bukti terpercaya gitu loh. Nah, jadi yang pertama, menggunakan modal sendiri atau dana sendiri. Nah, solusi awal ya untuk mendapatkan modal adalah dengan menggunakan dana sendiri. Dalam hal ini tidak membutuhkan pihak kedua karena asalnya dari harta kita sendiri. Jadi tidak terjadi muamalah apapun dengan pihak lain. Nah, lebih aman tidak bersinggungan dengan ribawi wong duit-duit TDW. Namun dalam penggunaannya sebagai modal harus berhati-hati karena biasanya bercampur dengan keuangan untuk kebutuhan pribadi.
saya tidak menyarankan uang bisnis itu dijadikan satu dengan uang pribadi. Mesti kacau itu. Walaupun Anda bisnis sendiri, idealnya harus punya neraca awal. Berarti kalau mau fix neraca awalnya, ya modalnya dikunci. Bukan keluar masuk. Karena akhirnya jadi nggak ketahuan ini untungnya piro. Jadi idealnya pastikan di awal berapa nilai yang akan digunakan, ya. Lalu sisihkan keuangan pribadi, ya, lalu modal disisihkan dari keuangan pribadi, dipisah aja, gitu loh. Nah, yang kedua, kalau modal pribadi nggak punya, bisa dengan menjual aset yang dimiliki dulu. Ini juga harus siap gitu loh. Jangan pemodal suruh percaya sama Anda sendiri punya aset bisa dilikuidkan, Anda nggak mau pakai untuk modal Anda sendiri. Ya, menurut saya jangan memberikan risiko dulu ke orang lain kalau Anda sendiri nggak siap berisiko gitu. Ya, bila tidak ada dana yang siap atau berlebih yang untuk dijadikan modal, maka bisa dengan menjual aset yang dimiliki. Nah, menjual aset berarti menjalankan akad jual beli. Nah, ini sambil belajar akad-akad ya. Nah, berarti melakukan al-bai'. Apa sih pengertian al-bai' itu? Ya, mubadalatu malin bimalin ala sabilit tamliki antarodin. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang menimbulkan kepemilikan atas dasar saling rela. Nah, ingat ya, pertukaran harta dengan harta. Makanya kalau akad jual beli pertukaran harta dengan jasa tidak sah. Dan ingat, setelah dijual belikan, setelah diakadkan, menimbulkan kepemilikan dengan dasar saling rela. Nah, dampaknya apa? Bila akad jual beli sudah sah, sudah dijalankan secara sah, menjadi wajib barang diberikan kepada pembeli berpindah ke pemilikan, begitu juga pembayaran diberikan kepada penjual berpindah ke pemilikan. Nah, dengan pembayaran hasil penjualan yang dibayar tunai tersebut, maka akan mendapatkan harta yang bisa digunakan sebagai modal yang notabene sudah menjadi harta milik sendiri. Gitu loh. Namun harus berhati-hati dalam menjual aset, jangan sembarangan tanpa memperhitungkan untung ruginya sebelum dijual. Nah, jangan sampai ternyata pas sudah dijual ada modal untuk bisnisnya sendiri butuh aset itu gitu. Kan jadi eman-eman. Nah, ini dengan menjual aset yang dimiliki. Nah, kalau opsi yang kedua tidak bisa melakukan yang ketiga, pinjaman dana atau qard. Yang ini hakikatnya kita lakukan apabila kita ambil ke bank. Gitu loh, dengan pinjaman dana atau qard ini. Nah, opsi berikutnya adalah mencari pinjaman kepada pihak lain yang akan dikembalikan di waktu mendatang. Ini opsi berikutnya, mencari pinjaman kepada pihak lain yang akan dikembalikan di waktu mendatang. Ini sebenarnya bisa ke siapa aja, nggak harus ke bank. Tapi ada nggak yang mau gitu loh. Nah, cuman kalau ke bank udah pasti nanti ada dampak ribanya. Kita bahas sedikit nanti. Nah, mencari dana pinjaman berarti menjalankan akad qard. Nah, apa sih pengertian qard itu? Matu'tihi minal misliyati liradalaka misluhu fil mustaqobal. Jadi pinjaman atau qard adalah apa-apa yang kamu berikan. Karena diberikan berarti berpindah ke pemilikan juga. Yaitu berupa harta yang misliyat, harta yang semisal, untuk dikembalikan kepadamu harta yang semisalnya pada masa yang akan datang. Makanya kuncinya pertama diberikan, berarti berpindah kepemilikan dari yang utangi kepada yang diberi utang. Nah, berupa harta misliyat dan akan dikembalikan harta yang misliyat juga. Jadi kalau utangnya uang rupiah, ya harusnya dibalikin uang rupiah, tidak sah kalau dipakai barang. Gitu loh. Itu gambaran qard. Nah, bila sudah diberikan pinjaman, maka dana pinjaman tersebut berpindah kepemilikan dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman yang akan dikembalikan di waktu mendatang. Nah, jadi dana pinjaman sudah menjadi milik penerima pinjaman dan bisa digunakan sebagai modal. Kemudian ada kewajiban untuk mengembalikan yang senilai di waktu yang mendatang. Wajib senilai. Kalau lebih nanti jadi riba. Nah, biasanya juga tidak bisa mendapatkan dana yang besar bila hanya didasari pinjaman qard ini.
Kenapa? Karena biasanya butuh tambahan kepercayaan, biasanya pakai jaminan. Nah, itu nanti yang nomor 4. Dalam implementasinya harus berhati-hati agar tidak menjadi riba, yaitu jangan sampai ada tambahan manfaat, baik berupa uang, berupa barang, maupun jasa, karena hal tersebut adalah riba. Nah, apa kaidah riba itu? Qala Rasulullah SAW, kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Jadi setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Apapun itu, baik uang, barang, maupun jasa. Begitu juga ada dalil yang lain. Idza aqrada ahadukum qardon fa adalahu aw hamalahu ala dabah. Fala yakabha wa la yaqbalu ila ayakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Jika salah seorang kalian memberikan pinjaman, yaitu qard, ya, lalu dia diberi hadiah atau dinaikkan di atas tunggangannya, gitu ya. Diberi hadiah berarti bentuknya barang. Dinaikkan di atas tunggangan itu berarti bentuknya jasa. Maka janganlah dia menaikinya dan jangan menerimanya. Karena itu jatuhnya nanti riba gitu loh. Makanya bukan masalah tambahan di nilai uang saja. Bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk jasa. Nah, disinilah urgensi untuk memahami itu. Nah, di bank itu malah sudah clear dari awal minta bunga. Makanya bunga itu clear adalah riba, hukumnya haram. Kenapa? Karena itu dikenakan gara-gara utang, gara-gara pinjaman. Clear sebenarnya, apa yang kurang dipahami bahwasannya itu riba. Nah, kalau mau memperdalam, nah next di kelas kajian bab riba. Gitu kan. Kalau dalilnya kan jelas Al-Baqarah 275, qat'i Al-Qur'an langsung itu. Wa halalahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ar-riba gitu loh. Ar-riba itu bentuk umum. Jadi semua riba. Di sini harusnya paham. Ya berarti pinjam ke bank ya mesti ngeriba. Mau excuse apa lagi? Kok gara-gara utang piutang kok, gara-gara pinjaman kok. Udah gitu dari awal ya, ini ya nggak enaknya tuh ya. Waktu Anda misalnya pinjam 100 juta, nanti ada potongan itu provisi atau biaya administrasi, itu saja sudah riba. Terus nanti sudah ditetapkan angsuran pokok plus bunga, bunga itu riba. Nanti kalau bayar angsurannya telat, nanti kena denda, dendanya riba. Akhirnya mau dilunasi, kena penalti, wis riba-ribu. Apalagi gitu loh yang kurang dipahami. Bank syariah gimana Us? Ya nanti kita bahas. Ya bagi hasilnya sebenarnya riba juga. Tapi karena dia bank syariah, maka ribanya riba syariah. Gitu. Ya. Next aja kita bahas kalau bank syariah. Oke. Tapi saran saya jangan pakai bank syariah juga untuk permodalan. Karena akadnya salah. Jatuhnya juga riba. Oke. Nah, kalau yang pinjaman sudah belum bisa, mungkin bisa gadai atau rohan. Nah, sebenarnya rohan ini nanti tetap nyari pinjaman tapi pakai jaminan. Ini akan menjaga kepercayaan. Termasuk nilainya mungkin juga bisa lebih besar. Tapi juga jangan lupa nanti bisa berpotensi riba kalau ada tambahan. Nah, opsi lain, bila Anda tidak punya dana sendiri yang siap digunakan sebagai modal, namun punya aset, tapi belum ingin kehilangan aset tersebut, nah itu bisa menggunakan opsi gadai ini. Nah, opsi gadai hakikatnya adalah sama seperti mendapatkan pinjaman dana, namun menggunakan jaminan, yaitu aset yang dimiliki. Gitu loh. Nah, melakukan gadai berarti menjalankan akad rohan. Nah, apa sih rohan itu? Gadai atau sebenarnya lebih atau juga jaminan ya. Apa sih rohan itu? Al-malu lazi yuj'alu wasikotan bidain liustaufiya samanuhu in ta'adzaro istifa'u miman huwa alaihi. Nah, rohan adalah harta yang dijadikan kepercayaan dalam hutang yang harganya akan digunakan untuk melunasi hutang jika orang yang berhutang kesulitan bayar hutang.
Jadi rohan jaminan itu hanya untuk harta. Nggak boleh jaminan itu dalam bentuk jasa. Tujuannya apa? Untuk dijadikan kepercayaan. Makanya nggak wajib senilai dengan nilai utangnya. Boleh lebih kecil, boleh lebih besar. Karena tujuannya hanya untuk kepercayaan. Nah, untuk apa? Dalam hutang. Makanya nggak boleh minta jaminan kok nggak ada akad utangnya. Harus terjadi akad utang dulu. Baru boleh minta jaminan. Makanya nggak sembarangan hal-hal itu bisa dimintain jaminan. Termasuk hati-hati kalau nanti syirkah, permodalan dengan dalam bentuk syirkah. Oke. Kok pemodalnya minta jaminan, itu nggak boleh karena syirkah itu bukan akad utang piutang. Gitu loh. Oke, yang kemudian yang harganya berarti benda yang dijaminkan itu nanti dijual dulu. Nggak boleh terus berpindah kepemilikan. Itu nggak boleh. Bukan jadi haknya si pemberi utang gitu loh. Kalau dia nggak bisa lunasi. Nah, ngapain harganya? Untuk melunasi utang. Nah, kalau yang berhutang kesulitan bayar hutang. Makanya kalau utangnya sehat, pembayarannya ya nggak boleh untuk memaksa dia menjual barang jaminannya. Oke, jadi posisi dana yang diberikan sama seperti pinjaman atau kort itu, yaitu berpindah kepemilikan ke penerima dana pinjaman yang bisa digunakan sebagai modal. Dan ada harta yang dijaminkan atas pinjaman atau utang tersebut. Ini perbedaannya, karena trustnya lebih tinggi kalau ada jaminan. Kenapa? Karena kalau nanti terbengkalai bisa menjual jaminannya untuk melesatkan utangnya. Nah, itu di bab rohan. Nah, dalam hal ini potensi mendapatkan dana pinjaman bisa lebih besar karena ada jaminan atas utangnya yang akan menjadi solusi apabila gagal dalam mengembalikan dana tersebut. Nah, walaupun biasanya nilai pinjaman akan menyesuaikan dengan nilai aset yang dijaminkan. Bank juga seperti itu biasanya. Nah, karena juga terjadi pinjaman dana dalam opsi ini, maka juga harus berhati-hati agar tidak ada tambahan manfaat karena akan menjadi riba. Kan gitu. Nah, itu opsi nomor 4. Biar nggak terlalu lama, masuk langsung ke nomor 5. Hutang dagang atau dain, ini opsi kelima. Nah, cuman opsi ini tidak dalam bentuk dana. Dia biasanya dalam bentuk barang yang untuk dijual. Nah, hutang dagang. Nah, bila opsi-opsi di atas tidak dapat dilakukan, bisa mencari supplier barang yang akan dibeli untuk dijual lagi dalam bisnis yang dipilih dengan melakukan pembayaran tempo. Begitu loh. Nah, melakukan hutang dagang ini hakikatnya menjalankan akad jual beli, dia nanti jual beli dengan pembayaran tempo yang menjadi utang dagang. Tapi jual belinya itu penjualnya si supplier kita yang butuh itu menjadi pembelinya. Namun bayarnya tempo. Nah, pembayaran tempo ini hakikatnya utang, tapi namanya dain, utang dagang. Nah, apa sih dain itu? Ya, masabata minal mali fi dhimah bi aqdin awistiklahin awistikorodin. Jadi utang adalah apa-apa atau harta ya yang telah tetap dalam tanggungan. Nah, pemicunya ada 3. Pertama, karena adanya akad pertukaran yang tertunda, ya. Yang kedua, karena ada pengerusakan, dan ketiga, karena ada qard atau pinjaman. Gitu loh. Jadi orang kalau merusakin barangnya orang dengan kecerobohan kelalaiannya, itu dia jadi utang. Nah, termasuk orang kalau pinjem dana itu juga jadi utang. Termasuk kalau jual beli dengan pembayaran tempo. Dalam hal ini terjadi utang karena akad jual beli dengan pembayaran tertunda atau dinamakan utang dagang. Nah, misal mau berbisnis batik, mencari supplier batik yang berkenan untuk dibayar tempo. Maka dari jual beli dengan pembayaran tempo bisa mendapatkan barang sebagai modal. Nah, namun juga harus berhati-hati dalam implementasinya, memperhatikan stok barang, penjualan, dan juga nilai utang dagang. Jangan sampai overlap. Ya, makanya hati-hati juga kalau ketemu dengan supplier yang pakai distributor, agen, dan lain-lain. Itu akad jual belinya harus diperhatikan. Karena biasanya mengikat akad jual beli yang lain, dan itu tidak sah. Misalnya apa? Ada kuota yang harus dipenuhi.
Nah, hati-hati, itu juga bisa jadi tidak sah loh ya. Nah, begitu juga tidak boleh ada penambahan nilai dalam hutang dagangnya karena akan menjadi riba. Misalnya ternyata pembayaran temponya gagal bayar, kena denda, kena penalti dan lain-lain. Tidak boleh. Nah, akan menjadi riba. Nah, itu yang 5 yang tadi. Nah, sekarang masuk yang ke-6, yang terakhir, kerjasama investasi atau syirkah. Ya. Nah, opsi terakhir, bila opsi-opsi di atas tidak dapat dilakukan, bisa mencari investor untuk kerjasama investasi, yaitu mencari investor untuk memberikan modal yang akan dikelola dalam kegiatan bisnisnya. Gitu loh. Melakukan kerjasama investasi berarti menjalankan akad syirkah. Nah, opsi yang ini itu beda dengan opsi-opsi sebelumnya, maka harus dipahami terlebih dahulu sebelum melakukan syirkah. Kalau opsi yang 5 tadi, dananya atau hartanya jadi milik Anda pribadi. Berarti kalau Anda aplikasikan untuk bisnis Anda, itu bisnisnya jadi milik pribadi. Tapi kalau sekalinya syirkah, ini tidak jadi milik Anda pribadi. Gitu loh. Makanya aplikasinya berbeda. Nah, termasuk yang nomor 5 tadi, 5 yang tadi, itu dananya milik Anda sendiri. Anda pakai buat bisnis boleh, Anda pakai buat urusan di luar bisnis, untuk konsumtivitas Anda pribadi juga boleh. Tapi kalau sekalinya yang nomor 6 ini enggak boleh. Gitu loh. Makanya kan enggak paham syirkah, dikirain kayak uang utangan, modal yang masuk itu dipakai untuk urusan pribadi. Uangnya tekor, bisnisnya keok. Terus ngomong sama pemodal, maaf ya rugi ya, Anda yang nanggung. Enggak iso. Gitu loh. Nah, apa sih syirkah itu? Ya, aqdun baina isnaini fa aksara yatafiqani fihi alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdi rifqi. Nah, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh profit. Ini pengertian syirkah. Ya, dia suatu akad, makanya nanti harus ada ijab kabul. Banyak orang syirkah nggak ada ijab kabulnya. Dan itu tidak sah, batil. Sama kayak nikah kok nggak ada ijab kabul gitu. Anda kalau saya ajak diskusi mengenai akad nikah, insya Allah mudah dipahami. Coba ada akad nikah nggak ada ijab kabulnya, nggak sah toh nikah itu. Sama syirkah kok nggak ada ijab kabulnya. Nah, minimal dua pihak boleh lebih gitu. Nah, makanya pengelolanya lebih dari satu boleh, pemodalnya lebih dari satu boleh. Nah, mereka bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis, gitu kan? Maka syirkah harus ada usaha atau bisnisnya, nggak bisa syirkah untuk akad sosial, gitu loh. Dan ditambahin dengan penjelasan yang clear untuk tujuan memperoleh keuntungan. Makanya kalau bisnisnya berproses merugikan, malah nggak boleh disirkahin, gitu loh. Clear sebenarnya. Nah, dampaknya apa? Dana yang masuk bukan menjadi milik pengelola, tapi menjadi modal untuk dikelola dalam bisnis. Bukan milik pengelola itu dana itu. Pengelola hanya mewakili untuk mengelola dana itu. Makanya kok dipakai buat urusan pribadi, orang oleh loh. Habis syirkah, modal 1 M, mobilnya baru, walah, rumahnya baru, walah. Ternyata modalnya tinggal urusan pribadi. Ya nggak bisa, karena akadnya bukan akad utang piutang ini. Kenapa? Karena pemodal itu jadi pemilik sama seperti pengelola gitu loh. Nah, pengelola dan atau investor dalam syirkah boleh lebih dari satu orang. Nah, saya kasih gambaran. Ada A pemodal. Kalau pemodal, ya objeknya dia apa? Modal. Nah, ketemu B pengelola. Kalau pengelola objeknya amal pengelolaan. Kemudian mereka bersyirkah. Nah, syirkahnya harus ada bisnisnya. Bisnisnya nanti berpotensi mendapatkan untung. Coba kita tarik, untung ini haknya siapa? Untung ini ada gara-gara ada bisnisnya. Bisnisnya ada gara-gara ada syirkahnya.
Syirkahnya ada gara-gara ada pelaku syirkahnya. Makanya untung itu miliknya mereka yang dinamakan bagi hasil. Gitu loh. Makanya orang kalau syirkah dapatnya bagi hasil, bukan selain itu. Maka orang yang ingin bagi hasil dari keuntungan boleh, asal dia masuk dalam kepemilikan bisnis. Kenapa? Karena tidak ada yang berhak atas untung selain pemilik bisnis, bisnis owner. Makanya mereka berdua itu disebut bisnis owner. Pemodalnya bilang itu bisnis milik saya, boleh. Pengelolanya bilang itu bisnis milik saya, boleh. Karena memang milik mereka yang disatukan oleh akad syirkah. Yang mana kalau sudah disatukan dalam akad syirkah, masuk dalam kepemilikan bisnis. Yang mana kalau sudah masuk dalam kepemilikan bisnis, berhak atas keuntungan yang dibagi hasil. Oke, tapi satu paket kalau terjadi rugi. Gitu loh. Maka kalau pas rugi nggak mau nanggung, ya nggak iso. Namanya bisnis owner kok. Bank syariah bagi hasil sama siapa? Sama siapa coba? Nanti kita bahas kalau waktunya cukup. Oke. Maka kalau rugi di dalam syirkah, memang yang nanggung pemodal, al-wadi'atu alal mal. Kerugian itu berdasarkan modal, memang pemodallah yang nanggung. Makanya kok ada pemodal pas untung minta bagi hasil, pas rugi nggak mau nanggung, minta senilai pokoknya balik. Kan begitu. Ya itu tidak sah. Malah suruh pengelolanya nombok. Wah, enak dong pengelola. Kalau rugi nggak kena apa-apa. Nggak begitu konsepnya. Pengelola itu bisnis owner, ya, bisnis owner yang masuk dalam kepemilikan bisnis, maka dia juga tidak digaji. Mana ada bisnis owner kok minta gajian? Nggak bisa kan? Misalnya saya besok mau pingin buka warung bakso, saya nih, biar saya dapat gaji. Apa ya begitu pemikiran saya. Kalau punya bisnis itu pasti yang dikejar untung, bukan gaji. Nah, maka pengelola kalau belum untung, berarti rugi kan, nggak dapat bagi hasil nih. Dan dia juga tidak digaji, itu maka sudah kerugian buat dia karena ngelola itu nggak dapat apa-apa. Makanya kerugian pengelola itu di amalnya atau tenaganya. Kan begitu. Nah, makanya misalnya pengelola jalanin bisnisnya 3 bulan, udah jalan nih 3 bulan, belum ada untung. Berarti kan belum dapat bagi hasil kan, belum dapat apa-apa kan. Dia juga tidak digaji 3 bulan itu. Maka 3 bulan itu dia ngurusi bisnis yang nggak dapat apa-apa, sudah kerugian dari sisi tenaganya, amalnya. Jadi semuanya rugi. Nggak ada yang nggak rugi, wong syirkah itu arti katanya bercampur kok, melebur. Nah, itu gambaran syirkahnya kan. Nah, kepemilikan bisnisnya milik semua pesyirkah, bukan hanya satu orang. Nah, pengelola yang jalan syirkah tersebut juga tidak boleh digaji. Ayo, siapa yang syirkah tapi kok masih gajian? Pengelolanya. Nggak boleh itu. Nah, keuntungannya yang didapatkan harus dibagi hasil, tidak hanya milik satu orang, yaitu milik pengelola. Karena pemodal juga punya hak. Kenapa? Karena dia juga pemilik. Gitu loh. Begitu juga dengan kerugian, semua pesyirkah akan menanggungnya sesuai posisi objek akad masing-masing. Nah, tetap perlu berhati-hati dalam menjalankan syirkah ini, karena bila tidak memiliki dasar ilmunya juga bisa jadi riba. Tuh, hati-hati juga. Nah, penutup. Dalam materi yang disampaikan di atas tersaji 6 opsi untuk mendapatkan modal. Semua bisa diimplementasikan sesuai kondisi masing-masing. Yang terpenting adalah dalam implementasinya harus diikuti ilmu yang memadai. Yang khawatirnya bisa terjerumus ke dalam muamalah yang salah dan terjebak riba. Begitu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, man atajaro qabla ayan tamakoha, artatoma fi riba, sumartatoma, sumartatoma. Barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba, kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus-menerus terjerumus. Begitu juga pernyataan dari Umar bin Khattab,
la yatajir fi suqina ilaman faqiya akla riba. Janganlah seseorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk-beluk riba. Jadi riba itu bukan cuma di bank gitu loh. Nah, tadi sudah kita sampaikan opsi-opsi yang bisa didapatkan kalau Anda mau cari modal. Nah, tinggal mana yang mampu Anda jalankan. Jangan maksa. Begitu juga jangan maksa ke yang cara yang salah. Misalnya, ribet wes pinjam ke bank aja. Ya monggo sih itu keputusan Anda sendiri. Oke, pembelajaran dalam materi ini baru bicara mengenai permodalannya saja, belum lain-lainnya. Padahal menjalankan bisnis yang sesuai syariah adalah menjalankan praktek bisnis yang tadi secara keseluruhan sesuai syariah. Maka selain mempelajari pemodalan, juga mengenai bentuk perseroannya, ketenaga kerjaannya, transaksi-transaksinya. Jangan sampai itu juga salah gitu. Nah, dengan harapan akan memberikan hasil harta yang halal dan berkah, karena bisnis bukan saja mengenai untung rugi, tapi juga surga neraka. Wallahu a'lam. Begitu guys. Wassalam, semoga bermanfaat. Nah, Masya alhamdulillah Allah. materinya sudah selesai. Kelamaan ya? Oh, Materinya sudah selesai tapi keresahannya belum selesai. siap, siap, siap. Alhamdulillah. Nah, Jazakallah khairan Ustaz Firly. siap. Saya kembalikan dulu ke moderator. Saya izin mau minum. Silahkan di setting, Mas Oke. Nur. Siap Ustaz Firly. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz Firly yang sudah menyampaikan materinya dari dalam banget tadi ya. Nah, ini kesempatan buat kita sekarang untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kami persilahkan. Ya, sudah ada Ibu Muslia Finance. Kemudian ada dari Bapak Mustafa, alhamdulillah yang kedua berikutnya. Siapa lagi? Siapa lagi kami persilahkan ya, sudah ada Pak Mustafa. Oke, alhamdulillah insya Allah kita nanti berurutan ya yang untuk bertanyanya. Alhamdulillah sudah ada Umu Nathan, Masya Allah hadir lagi ya Umu Nathan ya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, tadi juga sudah disampaikan Ustadz Pilih ya, untuk kita benar-benar bisa memahami, sangat sulit jika hanya memerlukan waktu yang sifatnya kalau bisa dibilang sangat-sangat terbatas dan hanya 1 jam kurang lebih ya. Maka memang butuh kita untuk mempelajari ilmu-ilmu ini dengan detail dan dengan komprehensif dan secara terstruktur gitu ya. Maka dari bisyaro.id alhamdulillah memberikan ya satu edukasi yang insya Allah bisa Bapak Ibu sekalian ikuti, solusi penyelesaian utang permodalan tanpa riba. Nah, ini yang saat ini masih galau, saat ini masih bingung terkait dengan akad-akadnya, terkait dengan agar keluar dari yang sesuatu yang tidak diinginkan, ini cocok banget buat Bapak Ibu sekalian. Nah, kelas ini insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Firly Ferdiansyah dan juga Pak El Chandra, kakaknya dari Ustadz Firly Ferdiansyah. Ya, sebentar ya. Oke. Nah, ini buat Bapak Ibu sekalian yang masih terjerat riba atau yang pengen lepas dari jeratan riba atau juga yang punya utang dari lembaga ribawi. Bagaimana solusinya? Insya Allah kelas ini benar-benar insya Allah akan memberikan solusinya. Ya, insya Allah akan dibersamai oleh Pak El Chandra. Beliau adalah Ketua Ex-Bank Indonesia, kemudian General Manager Trust Solusi Syariah, dan juga spesialnya mantan pegawai lembaga keuangan konvensional selama 20 tahun. Ya, selama 20 tahun beliau sudah mengetahui bagaimana yang ada di dalamnya, apa-apa saja yang benar-benar bahaya ketika kita menjalani aktivitas atau kolaborasi dengan bank itu sendiri. Kemudian ada Ustadz Firly Ferdiansyah, beliau founder dan CEO dari bisyaro.id atau yang sering disebut juga penghulu Sirka. Beliau juga penulis buku Udah Sirkahin Aja. Nah, insya Allah 2 pemateri ini yang akan membersamai kelas dari yang Bapak Ibu lihat sampai detik ini ya. Untuk materinya apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama adalah solusi penyelesaian utang riba.
Nah, materi penyelesaian utang riba yang akan disampaikan oleh Pak El Chandra SA. Beliau merupakan mantan bankir dengan pengalaman puluhan tahun dan yang sudah pasti mengetahui cara kerja bank dalam utang piutang. Nah, jadi kita benar-benar tahu ya bagaimana isi dari otak dari bank itu sebenarnya. Nah, kalau Ustadz Philip Ferdiansyah insya Allah akan membahas solusi permodalan tanpa riba. Bagaimana nanti Ustadz Philip insya Allah akan menyampaikan akad-akad yang batil, akad-akad yang tidak sah di dalam sebuah kerjasamanya antara perorangan dengan bank itu sendiri. Nah, untuk nilai investasinya hanya Rp500.000. Ini early bird kemarin Rp400.000 ya. Tapi khusus malam hari ini buat Bapak Ibu sekalian yang ingin ya berinvestasi untuk menambah pemahaman, menambah ilmunya agar benar-benar paham terkait dengan muamalah, malam hari ini akan mendapatkan sebesar Rp400.000 dan juga akan mendapatkan buku Udah Sirkahin Aja karya dari Ustadz Firly Ferdiansyah dan juga Circle Pengusaha Muslim atau juga solusi utang piutang tanpa riba yang struktur dan juga solusi permodalan tanpa riba yang konkret sesuai syariah. Nah, venue-nya merupakan melalui online ya seperti yang saat ini kita jalanin insya Allah itu akan diadakan di setiap jam 8 pagi sampai jam 10 insya Allah ya solusi penyelesaian utang riba dan permodalan tanpa riba ini akan kita laksanakan di hari Senin Kamis dan tepatnya nanti di hari Senin itu pertama kalinya di 18 Maret 2024 yang insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Firly. Kemudian juga ada di hari Kamis bersama Pak El Chandra. Berarti ini ada 3 minggu ya 3 pekan kita akan dibersamai Ustadz Firly Ferdiansyah dan juga Pak El Chandra. Nah, cocok banget ya buat Ramadan kita agar lebih berkah, berkah amalnya, berkah juga aktivitas bisnis muamalnya. Sebagaimana tadi yang Ustadz Firly sampaikan, dunia bisnis itu bukan hanya untung rugi tapi juga surga neraka. Ya, baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah ada 3 yang raise hand, kemudian yang bertanya sudah ada 1 ya. Tadi yang pertama dari Ibu Musliah, kami persilakan untuk mengaktifkan audionya, kita berinteraksi langsung dengan Ustadz Firly Ferdiansyah. Tafadhal Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga untuk Pak Ustadz. Telat hostnya dulu saya sapa. Maaf Ustadz Firly. Terima kasih Siap. atas kesempatannya untuk saya karena memang saya pas tadi di share detik-detik terakhir di X Bank Bandung tuh ada ini saya langsung ikutan gitu kan karena memang oke, fine saya coba cari ada nggak sih yang saya mau tanyakan. Jadi pertanyaan saya sebenarnya berdasarkan kronologi Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin saya telah mengetahui bisnis sirkah ini ketika di 2020 saya ada tugas di Cikarang. Jadi saya main-main tuh. Awalnya saya kan hijrah riba itu 2016 pas pada saat ngebaca di Instagram El Chandra post. Jadi 6 bulan kemudian saya langsung frontal tuh keluarin semua yang riba-riba. Alhamdulillah sih bangkrut Pak Ustadz. Gitu. Tapi it's okay yang kata El Chandra bilang kalau kita memang niatnya karena Allah ya sudah istiqomah tuh berat bro, betul gitu kan. Dan di situ saya belajar sama Ustadz Erwandi Tirmizi pertama kali Ustadz Firly tentang fikih muamalah harta kontemporer ya waktu itu. Saya ikut berapa kali kelas, taulah tentang riba. Riba tuh ternyata banyak turunannya dan segala macamnya. Alhamdulillah saya di situ juga dikasih tahu Sirka emang beberapa kali kelasnya gitu di masjid. Terus saya dipindahin pas ke Bandung di X Bank Bandung. Nah, saat ini saya itu sudah berfokus, saya sudah tidak mau lagi pekerja. Yang tadi Ustadz bilang kayaknya saya si abang. Saya nauzubillah ya Pak Ustadz waktu itu saya lebih tinggi daripada si abang. Maksudnya kenapa? Saya pemakan riba, nauzubillah gitu. Jadi saya ini adalah VP dari suatu perusahaan yang prioritas. Jadi saya kerjaan saya tuh nyari kreditan aja.
kreditan bank, mana yang bisa kasih kredit sama saya lebih gede itu yang saya ambil. Dan saya juga dapat privilege pada saat saya exchange falas gitu. Saya dikasih langsung bukan ke banknya, tapi saya langsung di pasar falasnya. Karena saya prioritas gitu. Jadi kasarnya nauzubillah pada saat saya datang ya pimpinannya tuh ya yang hormat-hormat gitu sama saya, dan bukan saya tidak saya bermainnya bukan di branch manager wilayah tapi udah kanwil gitu. Nauzubillah gitu kan, istilahnya saya pemakan riba. Sebenarnya sirkah ini sudah saya lakukan dahulu 2014 tapi saya belum paham. Waktu itu udah banyak banget minjem duit sama bank. Saya bilang sama bos saya ada kebutuhan, oke kita kerjasama aja sama kolega ibu. Itu tuh mulainya pas saya belajar sama Ustadz Erwandi, baru tahu oh ini sirka, tapi yang kemarin saya lakukan tuh salah karena memang untung tuh semua. Nah setelah 2020 bangkrut tuh jebret, saya coba sirkah. Tapi kadarullah belum nemuin sih Pak Ustadz. Benar yang Pak Ustadz bilang, kebanyakan pemodal itu menemukan pengelola yang bermasalah. Betul itu. Karena kalau di sisi saya menemukan pemodal yang tidak paham sirkah. Jadi pada saat saya waktu itu punya brand dari 2016 tuh, brand makanan jengkol anti bau yang garansi kalau dimakan bau saya kembalikan uangnya. Itu mereka berpikir oke gue sirkah. Tapi sirkahnya mereka tidak mau tanggung rugi. Waktu awalnya kita sudah berakad, saya bilang ini akadnya begini. Oke, ya dia mau jalanin di tengah jalan, ya namanya kita jualan kan nggak ada yang namanya pasti. Dia minta tuh tetap untung. Aduh, saya bilang gimana ya, enggak, kalau enggak dia tarik. Sebulan, ya Allah ampuni saya kasih. Tapi lama-lama dia nggak mau, akhirnya dia minta semua. Ya udahlah, daripada nggak benar, sudah akadnya udah cacat, saya bilang udah mendingan. Itu berapa kali tuh Pak Ustadz. Dan saya juga sekarang sebenarnya posisinya terakhir itu memang saya mencari kerja Pak Ustadz, karena posisinya ya udah usaha bangkrut banget gitu loh, udah nggak punya apa-apa. Dan ini terakhir orang-orang ex-bank di Bandung yang ex-bank 1 tahu kalau saya tuh udah mau jual rumah. Buat apa? Saya mau bikin pabrik Pak Ustadz. Karena kerjaan saya dulu alhamdulillah saya mitigasi resiko. Bisnis plan yang Pak Ustadz bilang, betul kita harus tahu laporan keuangan. Nah saya basically accounting. Saya, oh ya benar yang Pak Ustadz bilang, kalau kita mau lihat untung bukan di laba rugi, tapi di neraca. Tapi kebanyakan investor baik sirkah atau enggak yang pernah saya temuin ya Pak Ustadz, even sekarang saya jadi konsultan pun juga mereka ngelihatnya laba rugi, tidak melihat neraca. Nah saya berpikir gini, akhirnya saya udah give up, nggak mau kerja lagi karena dianggap saya overkualifikasi. Bahkan perusahaan BUMN plat merah pun tidak mau menerima saya, itu terang-terangan setelah saya interview. Sudahlah, saya bilang saya jadi konsultan. Dipercayalah saya sama satu orang ini yang tadinya niat cuma konsultan sama saya. Dia punya produk bagus. Ternyata dia mengalami dia menggunakan sistemnya MLM. Afwan Ustadz kalau saya salah, MLM yang saya pelajarin dari Ustadz Erwandi itu haram. Dan saya mengambil pendapat itu. Afwan kalau saya salah, tolong dikoreksi aja Ustadz. Saya bicara, si Fulan, Ibu Fulanah, ini karena Anda sudah terlanjur dengan partner Anda, buat ini emas lagi yang diperjualbelikan emas, barang ribawi kan saya ngeri. Saya bilang, oke, kalau Anda mau saya bantuin lepas dari MLM ini, kita jualnya retail. Awalnya dia nggak percaya, ternyata kesini-sini yang saya bilang benar, karena kan saya mitigasi resiko tuh. Mungkin kelebihan saya yang Allah berikan, saya bisa mitigasi resiko. Awalnya bisnis MLM itu pasti untung, saya yakin. Karena lu nggak keluar banyak, modal banyak, tapi di belakangnya habis. Dan ternyata kejadian. Siap. Yang mau ditanyakan kira-kira apa? Di mana saya bisa menemukan orang-orang yang punya sirkah, yang punya permodalan. Ini bisnisnya sudah jalan. Saya punya bisnis 2, yang kalau bisnis saya sendiri makanan. Ini bos saya ini memang emas yang alhamdulillah yang saya bilang ini untuk mengubah mindset umat Islam. Tapi yang saya temukan mereka semua itu tidak mengerti sirkah. Yang investornya, kan saya butuh investor nih. Mereka nggak ngerti, mereka maunya bagi hasil seperti bank tapi nggak mau tanggung rugi. Itu sih Ustadz. Even kalau misalkan memang Ustadz punya, misalkan saya harus ikut kelas, it's okay. Kita akan bicaranya bisnis plan,
yang lainnya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sama-sama Bu Muslia. Sebenarnya kalau Anda sudah paham dan mau mengimplementasikan, ya silakan saja diimplementasikan, tinggal mencari partner atau pemodal yang bisa sama-sama terpercaya, baik dari dia kepada Anda pun kepada dia. Makanya pemodal pun itu harus teredukasi. Jadi sebenarnya memahami syirkah itu bukan hanya pengelola, pemodal saja. Walaupun memang kegiatannya kebanyakan oleh pengelola. Nah, kalau jenengan juga sudah merasa pede, monggo boleh kita diskusi head to head. Saya mau tahu seberapa jauh kompetensi Anda. Nah, silahkan. Kami juga ada cabang di Jakarta, di Bekasi. Kalau mau mampir dan diskusi, kami terbuka. Nah, nanti kalau memang penawaran dan pemahaman syirkah Anda itu menarik, bagus, bisa jadi kami bisa juga menghubungkan kepada para pemodal. Nah, cuman banyak yang ketemu kami ternyata tidak sesuai spesifikasi kompetensi. Akhirnya banyak review-review dulu. Nah, yang pasti gini, ya, Anda nggak bisa memaksa orang untuk percaya sama Anda. Anda Betul, harus Pak buktikan Ustadz. itu. Ya, nah makanya tidak bisa dengan forum tanpa data. Nah, idealnya kita bicara nanti diskusi apabila berkenan, boleh nanti diagendakan untuk diskusi dan juga menyampaikan bagaimana kompetensi Anda termasuk bisnisnya. Dan mungkin bisa saja dari penyampaian presentasi Anda, saya akan bisa lihat yang mana selama ini sebagian besar seperti itu, terlihat dari cara presentasinya. Dia memahami syirkah atau tidak. Nah, nanti coba head to head dulu. Nah, karena banyak yang mental gitu loh. Banyak yang maju ke kami mental karena ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di awal. Nah, makanya buktikan kalau Anda kompeten. Dan memang nggak ujuk-ujuk selalu dapat pemodal, tapi sekalinya Anda melakukan, kompetensi Anda akan naik. Bahkan bisa jadi semakin paham bagaimana bersyirkah itu. Apalagi kalau ketemu sama orang-orang yang mungkin detailing dalam hal tersebut. Nah, silakan nanti mungkin di kesempatan-kesempatan lain juga bisa didiskusikan hal tersebut. Begitu ya. Boleh Pak Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz, idealnya kalau misalkan kita bagi hasil ya Ustadz secara sirkah, itu untuk pemodal sama pengelola itu idealnya berapa ya? Kan semuanya berdasarkan kesepakatan, tapi idealnya yang misalkan ya menurut Ustadz bagusnya berapa sih kalau untuk pemodal? Makasih Ustadz, ini pertanyaan terakhir. Jazakillahu khairan. Ya. Jadi sebenarnya kalau berapa nilainya dikembalikan kepada kesepakatan ya. Arifu ala mastaqolahu alai. Keuntungan itu berdasarkan kesepakatan. Nah, kalau ditanyakan mengenai idealnya, itu tinggal dilihat dulu sebenarnya. Ini perusahaannya padat karya atau padat modal. Kalau padat karya, idealnya memang pengelola yang lebih besar. Kalau padat modal, idealnya memang pemodal yang lebih besar. Tapi memang kalau udah ngomong padat modal itu ya sekitar 1 M lebih lah. Nah, jadi umumnya memang pengelola yang lebih besar. Kenapa? Karena uang itu tidak akan pernah bisa bertambah. Harta itu tidak akan pernah bisa bertambah kalau nggak ada pengelolaan. Makanya pengelola itu vital. Makanya Anda punya uang 10 M, nggak bisa ngelola, ya tetap 10 M, apalagi dipakai untuk konsumtif. Maka akan terus berkurang. Nah, makanya kenapa pengelolaan itu vital. Bergeningnya di situ. Nah, jadi silahkan nanti tinggal dilihat itu padat karya atau padat modal. Nah, memang umumnya pengelola yang lebih besar karena dia yang vital. Karena bisa jadi ya pengelola itu bertambah hartanya tanpa adanya modal karena ada sirka abdan. Nah, itu bisa dipelajari nanti di kelas. Begitu, Bu Muslia. Kembali ke Mas Nur. Ya, Oke, terima kasih. Oke, baik. siap, sami-sami. Berikutnya ke Umu Nathan dan diharapkan pertanyaannya singkat saja biar nanti Siap. yang lain bisa terjawab juga pertanyaan-pertanyaan. Kami persilakan Umu Nathan. Baik, terima kasih Mas Nur waktunya. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi kayaknya ikut. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ikut kelas kok ya, masih nanya aja di sini. Iya, betul Tat. Saya mah kalau ada kelas sih pasti ikut, cuma nggak sabaran aja nanya. Masih lama kan kelasnya. Siap. Monggo.
Gini Tat, saya mau menindaklanjutin tadi ada bahas tentang rohan. Jadi case yang saya ceritakan yang sebelumnya ada syirkah saya gitu ya. Hmm. Nah itu kalau misalnya mengantisipasi ada one prestasi seperti yang Ustadz bilang kemarin, itu saya minta jaminan. Itu pertanyaan pertama ya, apakah diperbolehkan? Gitu kan untuk mengantisipasi. Seperti sekarang kan belum Ya, ada kepastian Tat. ya, Janji-janji kita saja jawab gitu dulu. kan. Kita jawab Betul dulu kan? yang itu. Oke. Pertama, boleh nggak di awal sirkah langsung minta rohan? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu bukan akad utang piutang. Walaupun ini berbeda pendapat sama MUI sama AOFI. Ulama kami berbeda pendapat. Kenapa? Karena utang seperti takrif syar'inya, seperti pengertian yang tadi saya sampaikan, itu al-malu laji yuj'alu wasikotan bidain. Harta yang digunakan kepercayaan dalam utang. Maka meminta jaminan itu boleh, tapi harus dasarnya akad utang piutang. Atau yang ada unsur utang piutangnya. Maka kalau nggak ada, ya nggak boleh minta jaminan, nggak sah itu. Gitu loh. Nah, berarti kalau dia melakukan akad syirka, itu akad utang piutang bukan? Bukan kan? Maka boleh nggak minta jaminan? Nggak boleh. Kita coba cek pakai akad yang lain. Misalnya Bu Widi membuka lowongan pekerjaan. Terus saya mau daftar. Oke, Bu Widi, saya mau dong kerja di situ. Oh, baik. Kalau Anda mau kerja di sini, Anda harus menitipkan BPKB motor Anda. Pertanyaannya, boleh nggak menerima pegawai dengan menitipkan BPKB motornya? Nggak boleh. Kenapa? Karena akad yang kita lakukan itu akad ijaroh, dan akad ijaroh itu bukan akad utang piutang. Maka meminta jaminan nggak boleh. Sama kalau aplikasinya dalam akad syirkah. Itu dulu yang pertama. Nah, maka kalau di awal syirkah tidak boleh. Nah, kemudian syirkahnya berjalan seperti yang jenengan ceritakan kemarin, lalu terjadi wan prestasi, ya kan kemarin minggu lalu kita bahas tuh pengelola hukum asalnya tidak menanggung kerugian kecuali 3 hal: ta'adi, taksir, sama mukhalafatus surut. Nah, ternyata melakukan salah satu dari ketiga kelalaian ini. Nah, berarti kerugiannya yang nanggung memang pengelola. Lalu si pengelola menyatakan, baik, ini saya yang nanggung karena kesalahan saya. Nah, berarti semenjak saat itu terjadi utang, yaitu si pengelola punya utang untuk mengembalikan modal kepada Bu Widi. Nah, kalau sudah terjadi utang kayak gini, kok nggak dibayar-bayar, minta jaminan boleh. Gitu loh. Maka terjadi utang dulu, baru boleh minta jaminan. Kalau di awal sirkah nggak pernah ada terjadi utang piutang, makanya nggak boleh minta jaminan. Begitu Bu Widi. Kemudian setelah adanya jaminan tersebut, apakah kita boleh menjualnya sepihak, kemudian kita ambil sebesar utang tadi saja, Tat? Kita yang Ya, menjualkannya. jadi kalau rohan itu jaminan barang yang dijaminkan. Maka barang yang dijaminkan tidak pernah berpindah ke pemilikan, tetap miliknya dia, bukan miliknya jenengan. Berarti kalau mau menjual harus atas kesepakatan dirinya. Nggak boleh dijual sepihak gitu loh. Nah, tapi dia juga harus paham kalau itu sudah jadi jaminan, ya dia mau untuk untuk dijual untuk membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo. Makanya minta misalnya, oke, kapan mau dikembalikan? Saya minta waktu sebulan lagi ya. Oke, saya minta jaminan. Oh ya, ini ada mobil misalnya. Mobil BPKB-nya. Oh ya, siap. Maka kalau sebulan lagi jatuh tempo, kok dia nggak bayar, boleh sebenarnya barang itu dijual. Tapi ingat, itu barangnya dia. Berarti yang berhak menjual ya dia. Walaupun diwakilkan ke jenengan boleh. Nah, tinggal didiskusikan. Kalau dia menggadaikannya ke bank, Tat, tapi itu kehendaknya dia. Misalnya dia menggadaikannya ke bank. Maksudnya nggak mungkin satu benda itu digadaikan ke jenengan iya, ke pihak lain iya. Maksudnya penyelesaian untuk dia membayar saya, dia menggadaikan itu ke bank. Oh ya, itu urusannya dia, walaupun dia nanti akan melakukan riba.
Kita nggak terkena imbasnya gitu ya tadi ya. Enggak, kita cuma mau minta uang Oke. utangnya balik. Nah, satu lagi pertanyaan Tat ya. Ini yang selalu yang jadi maju mundur jadi saya melakukan syirkah ini. Jadi saya ada syirkah jenisnya itu seperti kontraktor gitu ya Tat. Jadi misalnya ada jual beli barang atau perbaikan servis gitu ya. Nah, tapi eh dia memang bilang misalnya pembagian hasilnya adalah 40% dari keuntungan sekian, tapi tidak pernah memberikan report. Tiba-tiba aja dia ngasih keuntungan itu, Tan. Nah, saya ini jadi mikir, ini kayak riba nih bentuknya nih gitu kan, karena nggak ada laporan apa-apa gitu kan. Saya tahu Ya itu tempat. harus disertakan. Jadi sertakan bukti bahwasannya itu bagian dari keuntungan. Nah, berarti kan mau nggak mau ada laporan keuangannya. Nah, itu kewajiban pengelola karena itu menjadi bagian dari pengelolaan. Ya, kalau Anda ragu sebaiknya jangan diterima. Saya tahu Begitu. bahwa dia memang ngerjakan itu, Tan, proyek itu. Tapi itu Ya, tadi, dia nggak menyertakan bukti report. enggak bukti keuntungan itu di laporan keuangan bukan di pekerjaan. Gitu loh. Maka harus ketahuan sampai nilai 0,000 berapanya itu haknya Anda benar enggak. Makanya nggak mungkin kok memberikan keuntungan nggak ada laporan keuangannya. Walaupun memang itu sebenarnya urusannya dia, tapi idealnya karena Anda juga pemilik, Anda harusnya nanya, lah mana laporannya? Gitu loh. Nah, terus yang jadi rujukan bahwasannya itu memang haknya jenengan dari mana? Bisa jadi kelebihan nggak? Bisa jadi malah kurang. Walaupun, oh alhamdulillah dapat. Tapi ternyata hak Anda lebih dari itu. Ya malah didolimin loh. Begitu, Bu Oh, Uci. oh gitu, Tan. Baik, Tan. Ya, Iya, makasih. karena Tan. termasuk Ya, gini ya, kalau memang kejadiannya kayak gitu, mohon maaf sekali, saya bisa bilang bahwa saya pengelola Anda nggak ngerti sirka. iya benar, Lah Tan. ide, Karena memang lah dia ya belum pernah idealnya, baca. lah idealnya jangan sirka sama dia, udah di cut off aja. Oh iya 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 benar. Lah iya, kalau dapat dapat tapi haram piye? Iya iya benar benar. Makanya saya tuh jadi Iya ragu kan? selama ini. Selama ini Iya. nggak pernah macet, tapi saya tuh jadi ragu ini kok kayak gini ya. Meskipun selalu lancar, tapi kok saya Enggak. ragu gitu. Tadi saya tanya, saya bilang sama jenengan, berarti itu pengelolanya nggak paham sirkah. Jenengan Iya bilang betul. iya, ya udah langsung nggak ada perlu pemikiran yang panjang, ya wes putus wae. Oh nggak ngerti sirkah kok dijak sirkah, gitu Iya loh. iya siap siap, Tan. Ya Baik, jangan ya, lupa kalau jazakallahu modalnya, khair. ya kalau modalnya udah balik ya traktir traktir kita kita lah. Mestinya malam ini janjinya Tat, tapi Oh itu gitu ditelepon ya. gak diangkat-angkat Tat. Masya Allah, mohon Oh ya doanya ya untuk ya semuanya ya. ya Allah. Berarti kita semua harus bersabar dulu ya, bukan Iya, cuma jenengan ya. iya. Siap-siap Bu Widi. Oke, Oh, Mas mohon Domar. doanya. Makasih Tat. Jazakallah Oke, khair. sami-sami. Oke, Baik. Assalamualaikum. Afwan. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi satu lagi wabarakatuh. ya, Mas Nur. Soalnya Satu saya mau lagi ya, Zat. siap-siap packing Oke. untuk keluar kota. Yang Masya Western Allah. aja. Malam-malam berarti ya, Zat ya. Oke. Iya. Pak Endra Fatara, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Oke, Waalaikumsalam Izin warahmatullahi wabarakatuh. bertanya. Yang Oke. pertama, eh, tadi itu saya lihat di slide ada bagus sekali. Sebelum kita memutuskan untuk syirkah, memang kita harus punya itu ya, apa kecakapan dulu, baik sebagai pengelola maupun secara keuangan ya. Eh, Oke. yang kami rasakan, praktek kami di syirkah beberapa tahun ini memang eh, kami terlalu semangat bisnis syariah, kemudian disuruh syirkah, menghindari riba, tapi ternyata ah, Riba juga. kecakapan kami sebenarnya belum cukup, tapi udah buru-buru disuruh syirkah. Kebetulan kami ada komunitas properti syariah, mungkin Ustaz Firly juga tahu, dan teman-teman member itu banyak yang syirkahnya ah, istilahnya kurang begitu baik ya, bahkan ada yang sampai eh, istilahnya tidak akur lah begitu akhirnya. Padahal judulnya Mungkin syariah ya. iya, tapi karena mungkin komunitasnya
ada campuran motivator sedikit, jadi kadang kita terlalu buru-buru untuk bersedekah, ternyata ilmunya belum cukup, Ustaz. Yang Siap. kedua adalah Kira-kira tentang gaji. ya. Tentang gaji ini, kadang kita berangkat dari bisnis syariah ini berangkat dari nol ya. Jadi kita orang-orang yang hijrah, yang meninggalkan pekerjaan sama sekali, dan ketika kita bersedekah, kita tidak punya penghasilan apapun, kemudian langsung bersedekah. Kalau nggak dapat gaji, kadang kita nggak bisa kerja, Ustadz, gitu. Maksudnya kadang kita pikir kita sudah meluangkan pikiran begitu banyak seharian fokus, tapi di Sirkan nggak dapat apa-apa. Gimana kita bisa mengurus keluarga, misalnya seperti itu. Solusinya seperti apa? Kalau misalnya pakai kasbon atau apa, Prive, itu batasannya seperti apa? Baik, begitu, Sufran. Siap. Ya, jadi menanggapi pertanyaan pertama itu ya mohon maaf ya, saya bukannya gimana-gimana ya. Saya banyak ketemu dengan pebisnis properti ya, bahkan spesifik ya, bilangnya syariah, tapi akad-akadnya salah. Termasuk bagaimana dengan bersirkahnya. Walaupun bisa jadi dia sudah belajar tentang sirkah, tapi belum tentu paham dan belum tentu bisa mengimplementasi. Makanya Anda jangan terus ngira belajar fikih muamalah itu instan gitu loh. Ujuk-ujuk bisa. Karena itu butuh pembelajaran yang matang. Ya, apalagi kok belum belajar di majelisnya langsung. Nah, saran saya seperti itu karena tanggung jawab ngasih nama syariah itu lebih berat daripada nggak ada nama syariahnya. Jadi kalau Anda mau lebih aman jangan pakai judul syariah gitu loh. Sama kayak bank syariah kok nggak sesuai syariah. Yo jatuhnya malah dua dosanya. Jadi kalau bank konvensional itu dosanya satu, yaitu ngeriba. Tapi dia jujur, loh kami memang mau ngeriba kok gitu. Nah kalau bank syariah, kalau sampai salah dan berpotensi riba, berarti satu, salah di ribanya. Dua, dia mengelabui kata syariahnya. Jadi sebenarnya lebih parah bank syariah kalau nggak syariah daripada bank konvensional gitu loh. Jadi gimana? Kita ke bank konvensional saja. Ya nggak dua-duanya ya. Nah, makanya belajar dulu gitu loh. Belajarnya yang komprehensif. Dan kalau ternyata Anda mau, harusnya belajar yang komprehensif, paham, baru eksekusi. Maka nggak boleh eksekusi kalau belum paham. Nah, kalau mau cara cepatnya, cari konsultan. Cari pendamping yang paham. Gitu loh. Tapi kadang-kadang udah ditawarin pendampingan konsultan, pelit, nggak mau ngeluarin biaya. Ya, saya itu gimana ya, kita itu kalau jadi pebisnis ya, mindsetnya harus mindset bisnis. Semuanya itu investasi. Maka jangan terus berharap kalau ilmu itu cari gratisan, yo gratisan. Ilmu-ilmu yang nggak maksimal gitu loh. Nah, namanya bisnis ya harus investasi. Buktinya Anda kalau misalnya properti, mau nggak beli batu bata? Ya maulah bangun rumah. Nah, masa coba minta ke tukang batu bata, ke penjual batu bata, mbok saya dikasih batu batanya 1000 biji. Mana ada tukang batu bata apa penjual batu bata yang mau? Karena Anda sendiri kan dalam rangka mau bisnis. Nah, tinggal dihitung biaya itu sebenarnya untuk aplikasi bisnis Anda. Alhamdulillah kami banyak jadi konsultan bisnis syariah di properti syariah. Salah satunya itu miliknya Mas Hanafi Rais yang di Jogja. Ya, alhamdulillah perjalanannya baik. Yang penting akadnya benar, tinggal perhitungannya juga matang. Nah, kami bukan hanya di akad saja, di perhitungan bisnisnya insya Allah juga kencang. Makanya kami juga siap head to head sama pengelola-pengelola yang pede untuk diskusi bagaimana perkembangan bisnisnya. Nah, itu yang nomor satu, Pak siapa tadi? Pak Endra ya. Yeah. Nah, yang kedua tadi kok saya jadi lupa ya, terlalu berapi-api. Mohon maaf Pak Endra, tadi yang nomor dua apa? Oh, gaji ya. Jangan-jangan udah keluar nih Pak Endra. Nah, mengenai gaji, oke. Nah, pokoknya kalau Hadir, Ustaz. Anda, oh iya siap.
Pokoknya kalau Anda jadi pengelola di dalam bisnis, yaitu dengan akad sirka, Anda itu bisnis owner, emang nggak bisa digaji. Karena yang Anda tuju keuntungan. Kenapa? Karena Anda jadi pemilik bisnis. Makanya minta bagian dari keuntungan boleh. Wah, tapi rumah ini nggak iso kalau nggak ngebul. Nah, kalau mau begitu, mintanya yang fix. Ada pemasukan yang rutin, silahkan jadi pegawai, bukan pengelola. Tapi sekalinya Anda jadi pegawai, memang dampaknya dapat ujroh yang fix, yang bisa Anda perhitungkan untuk kebutuhan keluarga, tapi yang namanya pegawai tidak masuk dalam kepemilikan bisnis. Pertanyaannya, boleh minta bagi hasil nggak kalau pegawai? Ya enggak. Dan terserah Anda maunya yang mana. Jangan terus, ya saya maunya gaji iya, bagi hasil iya, yo ora iso. Karena itu implikasi akad. Nah, ini gambaran awal dulu. Maka kalau Anda tetap memutuskan untuk jadi pengelola, memang idealnya jadi pengelola itu punya perhitungan yang matang, jangan sampai kelamaan nggak bagi-bagi hasil. Itu kalau sampai lama-lama nggak bagi hasil, biasanya persiapan bisnisnya nggak matang. Pak, saya kasih tahu ya Pak, Bu, orang sirka 3 bulan aja nggak ada bagi hasil, sepet itu. Orang enak. Padahal dapur kudu mebul. Makanya pilihlah bisnis yang bisa bagi hasil tiap bulan gitu loh. Jangan maksa, yo saya maunya bisnis itu. Bisnis itu jangan ideal. Jangan idealisme. Tapi bagaimana bisa mencapai profit itu? Karena Anda hidup dari situ. Apalagi nggak punya bisnis yang lain. Jadi kalau Anda itu memang belum punya ada pemasukan rutin atau belum berpotensi profit, ya idealnya Anda memang jadi pegawai dulu. Nah, kemudian kalau memang mau naik, buatlah bisnis yang memang berpotensi cepat profit. Gitu loh. Oh, ternyata BEP-nya lama. Oh iya, oke. Siap nggak dengan BEP yang lama? Walaupun dengan solusi nanti kasbon atau prive atau prive kepada bisnisnya atau sirkahnya boleh. Cuman ada nggak duitnya? Sirkahnya bisa diutang itu. Karena kalau Anda belum bagi hasil, oke, belum ada keuntungan kan? Berarti kalau belum ada keuntungan rugi nggak? Posisinya rugi. Nah kalau rugi pasti gerus modal nggak? Gerus modal. Pertanyaannya masih ada yang bisa diutang nggak dari modal itu? Lah ternyata mau prive aja uangnya nggak ada di perusahaan. Lah ya terus harus sekondi. Dan jangan sampai dana tinggal 10 juta, Anda mau prive 9 juta. Ya perusahaannya yang dadal duel. Dan harusnya kalau pengelola mau prive atau kasbon kepada bisnisnya, harusnya disepakati oleh pemodalnya juga. Harus tahu kalau dia akan kasbon. Walaupun nanti bayarnya kalau ada keuntungan. Nah pertanyaannya, pede nggak ada untung? Wong buktinya nggak bagi-bagi hasil. Maka itu akan kejar-kejaran itu. Nah makanya misalnya Anda di bisnis properti, ternyata putarannya lama, kuat enggak? Gitu loh. Nah kalau mau memperkuat diri sendiri dengan dana yang ada dulu, nyari dulu buat pegangan ya silahkan. Begitu Pak Indra. Ada yang mau didiskusikan lagi? Syukron Kak, mudah-mudahan bisa ikut belajar nanti lebih detailnya. Makanya harus paham harus paham akad dan implikasi akad. Gitu loh. Dan nggak boleh juga minta bagi hasil di depan, nggak bisa. Karena bagi hasil itu kalau ada hasil itu dari mana? Kalau ada untung itu dari mana? Kalau melebihi nilai modal. Makanya nanti posisinya di neraca, bukan di laporan laba rugi. Gitu loh. Nah, Anda harus paham terhadap konsekuensi-konsekuensi itu. Nah, makanya idealnya diperhitungkan dengan matang. Kemarin ada pengelola yang datang sama kami diskusi bisnis tambang pasir. Perhitungan modal yang dibutuhkan 10M. Oke, bilang gimana proyeksi bisnisnya? Dia udah buatin proposal dan proyeksi bisnisnya. Dia modalnya 10M. Dan tahun pertama
potensi keuntungan dia 7M. Sekarang saya tanya, kalau bisnis punya potensi keuntungan 7M di 1 tahun pertama, bagus nggak? Bagus. Tapi 7M itu masih di bawah modal 10M. Maka udah bisa bagi hasil belum? Belum. Itu setelah berjalan setahun loh. Terus saya bilang, oke, berarti ini belum bisa BEP ya setahunnya? Iya, belum bisa. Pertanyaannya, kalau belum BEP berarti Anda sudah untung atau belum? Ya belum lah. Oke, berarti Anda dapat bagi hasil nggak? Ya enggak lah. Oke. Pertanyaan berikutnya, Anda siap? 1 tahun Anda ngelola bisnis itu nggak dapat bagi hasil sama sekali. Siap nggak? Kalau siap silahkan. Baru dia mikir-mikir. Nah, karena tadinya mindsetnya salah. Terus mikir-mikir. Terus saya tanya kan, oke, terus dapur Anda gimana? Dapat duit dari mana? Baru dia mikir-mikir. Makanya buat proyeksi bisnis itu semacam jebakan. Kalau Anda membuat terlalu wah, itu berat di Anda, tapi Anda terlalu minim, nggak menarik juga. Makanya nggak mungkin Anda membuat proyeksi bisnis dengan tidak nilai realita. Karena nanti bakalan ketahuan, Anda jalanin ini setahun, kira-kira saya bakalan dapat berapa? Menarik enggak? Pertama itu dari Anda dari sisi pengelola, kedua dari sisi pemodal, apa yang dia akan dapatkan biasanya dinyatakan dalam ROI, menarik enggak? Gitu loh. Wah, aku udah ngeluarin 10M, dapetnya mau semene. Wah, enggak menarik, aku mending bisnis yang lain, bahkan bisa saya pecah-pecah yang kecil-kecil. Kemarin ada lagi modal 2M, jadi omset 4,2. Lah kok pas tutup buku rugi 250 juta, ini piye? Kalau akhirnya merugi, lebih baik mana dengan bisnis yang 20 juta, tapi Anda bisa untung 2 jutaan tiap bulan. Ya mending yang 20 juta loh. Makanya nggak usah terlalu wah, ini bukan tentang modal sebesar-besarnya, tapi tentang profit sebesar-besarnya. Makanya diperhitungkan dengan matang. Banyak yang pengelola udah gaya-gaya datang sama kami itu letoy setelah ketemu. Bingung akhirnya. Oh gini ya sirkah itu ya. Tapi yang bisnis tambang itu tambang pasir itu juga fair dia. Oke, berarti makanya saya baru memahami ini, dia bilang gitu. Makanya kami butuh pendamping bisnis, konsultan untuk bisa melanjutkan ini. Ya ayo Pak, kalau berkenan dia akan memperbarui lagi proyeksinya. Begitu Pak Endra dan saudara-saudara sekalian, ya. Semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, Nah, amin. terus belajar dulu, jangan sampai Anda terjebak sendiri dalam pusaran sirkah yang bermasalah. Karena kalau sirkahnya bermasalah juga nggak enak dijalanin, gitu loh. Akhirnya kalau nggak enak dijalanin, Anda sendiri itu males-malesan, Anda sendiri itu tidak termotivasi. Nah, yang saya khawatirkan malah akhirnya nyari bisnis yang lain, pakai pemodal yang lain, malah bisnis yang lain itu jalan, pemodal yang lama dengan bisnis yang lama ditinggal, ya itu nggak fair buat pemodal. Kalau Anda nggak niat ya dari awal nggak usah nyari pemodal gitu. Pakai dana Anda sendiri. Kalau mau dedel duel dewe, nggak usah ngajak-ngajak, nggak usah ngerugiin orang. Nah disitulah butuh ilmu itu. Nah, datangi majelisnya. Nah, ini alhamdulillah di Syarah juga ada majelisnya. Silahkan kalau mau mengikuti, bahkan dengan biaya yang terukur. Ya, walaupun idealnya nanti di dalam majelis offline idealnya. Nah, tinggal nanti cari majelis-majelis tersebut. Nah, ini momen mumpung besok puasa, kami mengadakan acara yang online, makanya bisa diikuti dari mana saja. Nah, semoga bisa menjadi jalan atau wasilah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terutama diaplikasikan dalam bisnis syariah. Begitu, Mas Nur, mungkin bisa Siap. diinfo yang terakhir mengenai acaranya, Ya. nanti biar lebih jelas kepada yang lain. Oke ya, jadi ini untuk biar kita lebih komprehensif dan juga lebih menyeluruh ya untuk mempelajari akad atau fikih muamalah, solusi penyelesaian utang riba dan permodalan tanpa riba, yang insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Firly Ferdiansyah dan juga Pak El Chandra ya.
dengan waktu yang hari ini sangat terbatas, ini sangat-sangat tepat untuk diikuti. Ya, insya Allah akan dibersamai oleh Pak El Chandra dan juga Ustadz Firly. Nah, untuk materinya insya Allah akan membahas detail yang pertama solusi penyelesaian utang riba. Nah, ini bagaimana Pak El Chandra akan bercerita, akan menyampaikan edukasinya yang sudah 20 tahun bekerja di konvensional bank ya. Insya Allah akan dibersamai oleh Pak El Chandra. Kemudian yang kedua adalah solusi permodalan tanpa riba yang insya Allah ini akan dibersamai oleh Ustadz Firly Ferdiansyah, bagaimana akad-akad riba, bagaimana lebih detailnya ya, materi hari ini lebih detailnya insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Firly Ferdiansyah. Untuk nilai investasinya yang tadinya 500.000 bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara malam hari ini, silakan screenshot saja, insya Allah akan mendapatkan di harga Rp400.000. Insya Allah akan mendapatkan benefit buku Udah Sirkahin Aja karya Ustadz Firly Ferdiansyah dan juga Circle Pengusaha Muslim, solusi utang piutang tanpa riba yang struktur, dan juga solusi permodalan tanpa riba yang konkret sesuai syariah. Nah, demikian rundown-nya ya. Kegiatan ini insya Allah akan dimulai setiap jam 8 sampai jam 10 pagi melalui media Zoom, sehingga Bapak Ibu sekalian dapat ya mengikuti acara secara fleksibel dan juga insya Allah akan mendapatkan rekamannya. Rundown atau acara ini akan kita laksanakan setiap hari Senin, Kamis, Senin dan Kamis, Senin dan Kamis sebanyak 6 pertemuan ya. Insya Allah ini juga akan membersamai, akan memaniskan Ramadan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, jazakallah khairan Ustadz Firly Ferdiansyah yang sudah Siap, menyampaikan materi semangat. hari ini. Malam hari ini berarti langsung ke berangkat ya Ustadz ya? Siap, insya Allah jam 11 nanti keretanya. Masya Ke Jakarta. Allah. Wah, ada beberapa jam lagi nih ya. Oke, Ustadz Firly, terima kasih banyak. Semoga Ustadz diberikan kesehatan dan juga semoga Amin. sampai tujuan. Barangkali juga Bapak Ibu sekalian yang juga barangkali ya dekat dengan kantor Bisyaro yang berada di sana bisa langsung komunikasikan ke admin Bisyaro untuk detailnya bersama Ustadz Firly Ferdiansyah nantinya. Baik Ustadz, barangkali closing statement beberapa kalimat Ustadz. Siap, intinya tolabul ilmi, ya cari ilmunya dulu baru beramal. Oke. Ya, jangan sampai jadi gini loh, kalau Anda dapat modalnya salah, bisnisnya nanti salah, itu juga nggak enak dijalanin, gitu loh. Terlepas juga nanti jatuhnya bisa haram, jadi harus hati-hati, ya jangan sampai salah jalan, ya karena jangan sampai jadi jenengan jalanin bisnis itu juga kalau mau kaya harus kerja keras gitu loh. Nah, jangan sampai kerja keras kok salah, haram, terus malah rugi. Ya, eman-eman ya. Jadi pelajari dulu ilmunya dan ini yang masih minim untuk majelis-majelisnya. Jadi silahkan Oke. datangi majelisnya. Masya Allah. Begitu. Siap, Ustadz. Ye. Oke, jazakallah khairan Ustadz Firly Ferdiansyah, dan kami juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi, sudah mengikuti kelas kita pada malam hari ini, dan sekali lagi kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada pertanyaan, ada ya, pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang belum terjawab. Insya Allah next pertemuan kita akan menjawab. Silahkan untuk resen dan juga bertanya langsung dengan Ustadz Firly Ferdiansyah. Untuk itu kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari tim bicara.id mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rusli, Pak Andi, Pak Dedi, makasih banyak. Pak Waluyo, Pak Agung, Pak Rusli. Terima Pak kasih. Syafi'i, Pak Lafi, Assalamualaikum. Mas Sarifuddin. Syukron. Jazakallah khairan kasih. Jazakallah khair. Semangat, semangat. Ustaz, barakallahu fiik. Semangat. Semangat Pak Rusli. Terima kasih. Ditunggu pertanyaan-pertanyaan Pak dari Pak Rusli nih. Insya Allah, Ustaz. Oke, Masya Allah. Assalamualaikum.